Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Adawiyah dari kelas 2C dengan NIM belakang 097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin atau bisa disebut pengantar hormon tubuh. Nah, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang bekerja secara harmonis untuk mengatur hampir setiap fungsi tubuh, dari pertumbuhan dan metabolisme hingga suasana hati dan reproduksi. Melalui hormon, sistem ini mengirimkan sinyal kimiawi yang mengordinasikan seluruh organ tubuh layaknya sebuah orkestra yang sempurna. Apa sih itu sistem endokrin? Sistem endokrin itu adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon. Nah, hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang mengontrol berbagai aktivitas tubuh mulai dari pertumbuhan, metabolisme hingga reproduksi. Hormon ini dilepaskan ke aliran darah dan bekerja pada organ target tertentu untuk mengatur fungsi tubuh. Nah, sistem ini bekerja bersama sistem saraf untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis tubuh. Kelenjar utama dari sistem endokrin ini meliputi yang pertama hipotalamus dan hipofisis. Nah, hipotalamus dan hipofisis ini pusat kendali utama yang mengatur kelenjar lain melalui sinyal hormonal dan saraf. Yang kedua ada tiroid dan paratiroid. Tiroid dan paratiroid ini mengatur metabolisme, suhu tubuh, dan kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga ada adrenal pankreas. Adrenal pankreas ini mengelola respons stres, gula darah, dan keseimbangan elektrolit. Yang terakhir ada gonad. Gonad menghasilkan hormon seks yang mengatur perkembangan dan reproduksi. Fungsi utama dari sistem endokrin yaitu yang pertama mengatur metabolisme dengan mengontrol kecepatan reaksi kimia dalam sel tubuh. Yang kedua mengontrol pertumbuhan seperti memengaruhi perkembangan fisik dari bayi hingga dewasa. Yang ketiga menjaga keseimbangan, mempertahankan hemostasis suhu, cairan dan elektrolit. Yang terakhir mengatur reproduksi dengan mengontrol siklus reproduksi dan perkembangan seksual. Kelenjar utama sistem endokrin yaitu ada kelenjar hipofisis atau bisa disebut pituitari, kelenjar master. Kenapa disebut kelenjar master? Karena kelenjar hipofisis ini mengontrol kelenjar lainnya dan memproduksi hormon pertumbuhan. Berukuran hanya sebesar kacang polong dan terletak di dasar otak atau sela tursisa. Kelenjar ini menerima perintah hipotalamus dan meneruskannya ke seluruh tubuh melalui bagian hormon yang dihasilkan. Nah, hipofisis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lobus anterior yang menghasilkan GH, TSH, ATCH, FSH, LH, dan prolaktin. Yang kedua ada lobus posterior. Lobus posterior ini menyimpan dan melepaskan eksitosin serta ADH. Selanjutnya ada hormon utama hipofisis yaitu GH atau growth hormone. GH ini merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Nah, yang kedua ada TSH. TSH mengaktifkan kelenjar tiroid. Yang ketiga ACTH merangsang kelenjar adrenalin. Yang keempat ada FSH dan LH yang mengatur fungsi reproduksi. Selanjutnya ada prolaktin yang merangsang produksi ASI. Yang terakhir ada ADH yang mengatur keseimbangan air tubuh. Selanjutnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid dan paratiroid ini terletak di bagian leher depan. Kedua kelenjar ini bekerja berdampingan namun memiliki fungsi yang sangat berbeda. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu dan menghasilkan T3 atau triiodothyronin.
dan T4 atau tiroksin yang mengatur laju metabolisme, suhu tubuh, detak jantung, dan pertumbuhan. Dan juga menghasilkan kalsitonin yang menurunkan kadar kalsium darah. Nah, kekurangan dari hormon tiroid ini, hormon tiroid menyebabkan hipotiroidisme atau bisa disebut seperti lemas, berat badan naik. Sementara kelebihannya menyebabkan hipertiroidisme seperti jantung berdebar, penurunan berat badan drastis. Selanjutnya 4 kelenjar paratiroid di belakangnya menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara merangsang pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di usus, dan mengurangi ekskresi kalsium melalui ginjal. Kadar kalsium yang tidak seimbang dapat menyebabkan kejang otot, osteoporosis, hingga gangguan jantung. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini merespons stres dan keseimbangan tubuh. Kelenjar adrenal terletak di atas masing-masing ginjal dan terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada korteks adrenal atau lapisan luar yang menghasilkan kortisol atau hormon stres, aldosteron atau pengatur tekanan darah, dan androgen. Yang kedua ada medula adrenal atau bagian dalam yang menghasilkan adrenalin dan noradrenalin yang memicu respons fight or flight. Nah, saat tubuh menghadapi stres, medula adrenal melepaskan adrenalin dalam hitungan detik, meningkatkan detak jantung, melebarkan saluran darah, dan mengalirkan darah ke otot. Nah, selanjutnya ada hormon dan fungsinya. Yang pertama, kortisol. Kortisol ini regulasi metabolisme glukosa, anti-inflamasi, respon stres jangka panjang. Yang kedua ada aldosteron yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga ada adrenalin yang meningkatkan denyut jantung, aliran darah, dan energi cepat saat bahaya. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pankreas mengatur kadar gula darah melalui produksi insulin dan glukagon yang bekerja secara seimbang. Nah, pankreas ini adalah organ unik yang berfungsi ganda sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan kelenjar endokrin melalui pulau Langerhans. Nah, kelenjar pankreas ini ada 2. Yang pertama insulin atau sel beta dilepaskan saat kadar gula darah tinggi atau setelah makan. Insulin memerintahkan sel-sel dalam tubuh untuk menyerap glukosa dari darah dan menyimpannya sebagai glikogen di hati dan otot. Yang kedua ada glukagon atau sel alfa. Nah, glukagon ini dilepaskan saat kadar gula darah rendah antara waktu makan atau saat puasa. Glukagon ini memerintahkan hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke aliran darah sehingga kadar gula darah kembali normal. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Gonad menghasilkan hormon seksual seperti testosteron dan estrogen. Hormon ini mengatur perkembangan seksual, reproduksi, dan karakteristik fisik sekunder. Nah, di dalam kelenjar gonad ini ada 2. Yang pertama itu testis. Testis menghasilkan testosteron yang bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seks sekunder pria. Contohnya itu suara berat, pertumbuhan rambut, massa otot. Terus ada produksi sperma dan dorongan seksual. Produksi testosteron diatur oleh hormon LH dari hipofisis. Selain testosteron,
testis juga menghasilkan inhibin yang mengatur produksi sperma melalui mekanisme umpan balik. Yang kedua ada ovarium. Nah, ovarium ini menghasilkan dua hormon utama, yaitu estrogen yang mengatur siklus menstruasi, perkembangan payudara, dan kesehatan tulang. Dan yang kedua ada progesteron yang mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Produksi hormon ini dikendalikan oleh FSH dan LH dari hipofisis. Keseimbangan kedua hormon ini sangat penting untuk kesuburan dan kesehatan reproduksi wanita. Bagaimana sih hormon mengatur tubuh? Nah, hormon adalah molekul pembawa pesan kimia yang direproduksi oleh kelenjar endokrin langsung ke aliran darah. Setelah masuk ke darah, hormon berjalan ke seluruh tubuh dan bekerja pada organ atau jaringan target yang memiliki reseptor khusus. Nah, proses ini memungkinkan tubuh merespons berbagai perubahan secara cepat dan efektif. Setiap hormon hanya bekerja pada sel yang memiliki reseptor spesifik seperti kunci dan gembok. Mekanisme kerja hormon. Yang pertama ada hormon peptida yang bekerja melalui reseptor membran sel. Nah, hormon peptida ini berikatan dengan reseptor permukaan dan mengaktifkan molekul perantara seperti CAMP di dalam sel. Yang kedua, hormon steroid bersifat lipofilik sehingga menembus membran sel dan berikatan langsung dengan DNA di inti sel. Yang ketiga itu ada hormon tiroid mirip steroid, masuk ke inti sel dan mengatur transkripsi DNA, memengaruhi metabolisme sel secara menyeluruh dan jangka panjang. Selanjutnya ada regulasi hormon. Nah, di dalam regulasi hormon ini, tubuh mempertahankan keseimbangan hormon melalui mekanisme umpan balik atau bisa disebut feedback. Yang pertama, umpan balik negatif. Mekanisme paling umum ketika kadar hormon terlalu tinggi, tubuh mengurangi produksinya. Ketika terlalu rendah, produksi ditingkatkan. Contohnya yaitu kadar gula darah naik. Kemudian pankreas mengeluarkan insulin. Kemudian gula darah turun, menjadi produksi insulin berkurang. Caranya yaitu mencegah homeostasis tubuh, mencegah kelebihan hormon. Contohnya regulasi tiroid, kortisol, insulin. Yang kedua ada umpan balik positif. Nah, umpan balik positif dari regulasi hormon ini jarang terjadi. Peningkatan hormon justru merangsang produksi lebih banyak hingga proses tertentu selesai. Contohnya yaitu saat persalinan. Oksitosin meningkat, kemudian kontraksi rahim, kemudian stimulasi lebih banyak oksitosin yang akhirnya kontraksi semakin kuat hingga bayi lahir. Nah, caranya itu mengamplifikasi respon tertentu berakhir setelah proses selesai. Contohnya oksitosin saat persalinan, LH saat ovulasi. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan sistem endokrin? Caranya itu kan keseimbangan hormon ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Perubahan kecil yang konsisten dapat memberikan dampak besar pada kesehatan endokrin. Nah, caranya yang pertama ada nutrisi seimbang. Nah, dengan nutrisi seimbang ini mengonsumsi makanan kayak zinc, selenium, vitamin D, omega 3 dan yodium yang penting untuk fungsi tiroid. Nah, batasi gula dan makanan olahan yang mengganggu sensitivitas insulin. Yang kedua ada aktivitas fisik teratur. Dengan cara olahraga meningkatkan sensitivitas insulin, menyeimbangkan hormon stres, menurunkan kortisol kronis, dan menstimulasi hormon pertumbuhan dan mendukung kesehatan metabolik. Nah, caranya itu targetkan olahraga 150 menit per minggu minimal. Yang ketiga itu ada kualitas tidur
optimal. Nah, sebagian hormon termasuk GH dan kortisol diregulasi saat tidur. Kurangnya tidur mengganggu leptin, grelin, kortisol, dan GH, meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Nah, caranya itu usahakan tidur malam 7-9 jam agar tidur berkualitas setiap malam. Yang terakhir ada dengan cara manajemen stres. Stres kronis meningkatkan kortisol secara berlebihan, mengganggu keseimbangan hormon lain. Nah, teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan berpernapasan dalam membantu menurunkan kortisol dan menjaga keseimbangan aksis HPA secara alami. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.